Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian mahasiswa. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran kita yang berjudul Compositing menggunakan 3D Blender dalam praktikum menggunakan 3D Blender. Mungkin kita pahami dulu berkaitan dengan compositing ini. Compositing ini merupakan penggabungan beberapa gambar ke dalam suatu frame sehingga menjadi suatu bagian. Ya, bisa digunakan untuk film maupun sehingga menjadi suatu desain. Berikutnya mungkin untuk dalam praktikum kita dalam compositing ini, materi compositing, mungkin kita langsung saja ke praktikum. Silakan adik-adik buka blendernya, aplikasi blendernya ya. Nah, kita akan coba buat satu komposit dengan menggabungkan suatu objek dengan background yang ada, kemudian kita render. Nah, mungkin tampilan awal dari Blender lebih kurang seperti ini, adik-adik mahasiswa. Nah, mungkin di sini sudah ada 3 objek, ada cup, ada lamp, ada kamera. Nah, sekarang kita masukkan suatu objek ke dalam viewport ini. Nah, sementara untuk objek cup ini, kubus ini, kita hilangkan dengan menekan tombol delete. Nah, sekarang kita coba masukkan suatu objek yang sudah ada di fasilitas Blender ini. Ya, kita objek, kita pilih add, kemudian kita pilih mesh, kemudian kita pilih ini monkey ini. Nah, tampilan lebih kurang seperti ini. Kemudian kita atur posisinya, peletakannya dengan cara menekan tanda kutip yang berada di sebelah angka 1. Nah, seperti itu. Nah, sehingga akan muncul pilihannya viewportnya. Apakah kita lihat mau dari depan, di atas, back, right, maupun di bagian button. Nah, kita lihat dari posisi front. Kita pilih front ini. Sehingga kelihatan posisi objek ini, posisinya berada pada bagian tengah dari garis Z, sumbu Z, dan bagian tengah dari sumbu X yang merah ini. Nah, sekarang kita atur dia agar bagian bawahnya ini menempati garis sumbu X ya, dengan memilih tool move ini, kemudian kita tarik ke bagian atas seperti ini. Nah, kemudian bisa kita lihat dari atas. Nah, sehingga hasilnya lebih kurang seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari objek ini, teksturnya masih dalam kondisi kasar ya, masih kotak-kotak. Ini bisa kita perhalus dengan cara kita klik objeknya seperti ini. Kemudian kita pilih bagian ini, kita pilih bagian modifier properties, kita pilih modifier properties ini yang ada tanda seperti icon kunci ya, modifier properties, kita klik ini, kemudian kita klik add modifier. Nah, di sini akan keluar pilihannya ya. Di bagian generate ini kita coba scroll ke bawah ya, kalau nggak ketemu. Nah, kita scroll ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada subdivision surface. Kita pilih subdivision surface ini, maka tekstur dari objek ini akan menjadi halus di bagian yang masih dalam berbentuk kotak-kotak ini. Jadi kita coba, kemudian kita pilih subdivision surface. Nah, seperti itu, sehingga teksturnya akan menjadi lebih halus. Nah, untuk memperhalusnya lagi, kita tinggal set saja di sini levelnya, level viewportnya yang semula 1 kita set menjadi 2 seperti ini. Nah, sehingga akan lebih halus lagi. Nah, sementara kalau kita ingin lebih memperhalus lagi, kita bisa dengan klik kanan objeknya. Kita klik kanan objeknya, kemudian kita pilih set smooth. Nah, sehingga objeknya lebih halus ya. Permukaan dari objeknya, tekstur dari objeknya akan menjadi lebih halus. Nah, sekarang kita coba masukkan teks ya. Kita
kita masukkan teks ya, dengan cara klik add, kemudian kita pilih teks. Nah, seperti itu. Nah, sementara untuk teks ini posisinya searah sumbu Y dan searah sumbu Z. Sekarang kita coba arahkan tulisan teksnya ini searah sumbu Z yang mengarah ke atas dengan cara tekan, kita rotasikan ke atas ya, kita rotasikan dengan menekan tombol R, kemudian kita rotasikan ke arah sumbu X, kemudian kita tekan 90 seperti itu, sehingga posisinya posisi teksnya menjadi berdiri. Atau dengan cara kita atur secara manual dengan tekan R, kemudian kita tekan X, kemudian kita tarik sehingga dia akan mengatur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalkan seperti itu ya, misalkan seperti itu ya. Kalau mengatur menggunakan sumbu derajat, maka kita tekan R, tekan X, kemudian kita atur berapa derajat dia rotasinya. Misalkan kita atur rotasinya sebesar 90 derajat, ketik aja 90, maka dia akan mengatur ke arah sumbu X sebesar 90 derajat. Kemudian kita tekan enter. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kita atur, kita geser ke samping agar tidak berdempet dengan objek. Nah, kemudian apabila kita mau mengedit teks ini, kita harus pindah dulu ke bagian edit mode. Kita pilih edit mode di sini. Nah, kemudian kita bisa kita edit teksnya. Misalkan composite ya, tulisannya compositing. Nah, seperti itu. Nah, apabila dirasa terlalu besar tulisannya, bisa kita perkecil dengan kita kembali ke bagian object mode, kemudian kita klik ini, kemudian kita atur skalanya dengan menekan tombol S, kemudian kita geser, kita tarik sehingga dia bisa diperbesar dan diperkecil sesuai dengan kebutuhan dari teks ini. Misalkan sebesar ini ya. Nah, setelah kita atur, yang teks ini bisa kita edit ya, apakah fontnya, apakah extrude-nya dan segala macamnya. Misalkan kita atur fontnya, misalkan fontnya di sini ada pilihannya, jadi tinggal ganti sesuai fontnya. Kalau seandainya mau ganti fontnya ini, tinggal pilih font, kita tinggal pilih object data properties, kemudian kita pilih font, kemudian ada pilihan font, beberapa font di sini ya, yang ada tanda foldernya, maka akan muncul nanti di sini fontnya. Ulangi. Nah, seperti itu, maka akan muncul font-font, pilihan font yang bisa kita gunakan. Jadi tinggal pilih fontnya, kemudian open font. Nah, apabila tidak, maka fontnya adalah font yang secara default. Nah, sementara untuk geometrinya bisa kita atur di sini, misalkan bisa kita extrude, ya, kita tebalkan. Nah, misalkan kondisinya seperti ini, bisa kita extrude dengan menambah nilai extrude-nya ini. Misalkan kita tambah, misalkan seperti ini. Nah, hasil dari extrude-nya adalah seperti ini. Misalkan kita tambahkan extrude-nya sebesar 0,15 m, ya, 15 meter, ya, maka hasil dari tulisannya lebih kurang seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba beri tekstur dari objek ini, baik itu objek Susananya, ya, Susana atau monkey-nya. Kemudian objek dari teksnya juga kita beri tekstur. Yang pertama kita beri tekstur dari objek monkey-nya dulu dengan cara kita masuk ke bagian edit mode. Kemudian kita kita objek mode dulu, kemudian kita pilih objeknya, kemudian kita baru pindah ke edit mode. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih face, kemudian kita klik salah satu dari objeknya, face dari salah satu face dari objeknya, misalkan seperti ini atau seperti ini. Kemudian kita tekan A untuk menseleksi keseluruhan face-nya ini. Kita tekan A. Nah, seperti itu. Sehingga seluruh face dari objek
ini akan terseleksi. Kemudian baru kita beri pewarnaan. Caranya dengan cara kita pilih material properties. Ya, kita klik material properties. Kemudian kita klik tambah ini. Kemudian kita klik new. Nah, kemudian pada bagian base color kita klik warnanya ini, warna putihnya ini, agar muncul pilihan warnanya. Nah, misalkan kita pilih warnanya warna biru, ya, atau birunya yang agak muda. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih, kemudian kita klik assign. Nah, untuk melihat hasilnya kita pilih bagian di atas ini viewport shading. Kita pilih viewport shading untuk melihat hasilnya. Nah, sehingga hasilnya sekarang sudah berubah warnanya. Kita bisa pindah lagi ke bagian object mode. Nah, sehingga hasilnya sudah berubah. Begitu juga untuk tulisannya, bisa kita atur teksturnya. Kita pilih pewarnaannya dengan cara yang sama. Kita klik teksnya ini, compositing. Kemudian kita atur pewarnaannya dengan klik dengan cara yang sama. Kita klik material properties, kemudian kita tambahkan, kemudian new. Nah, kemudian kita klik bagian base color warnanya ini seperti ini. Nah, sekarang kita bisa atur pewarnaannya. Misalkan kita pilih warna kuning ini atau oranye ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita sudah berubah warnanya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi kameranya lebih kurang seperti ini. Kita klik kamera yang ini, maka hasilnya lebih kurang seperti ini. Nah, kita bisa atur tampilan dari kamera ini sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita atur ukuran kameranya. Kalau ini kita render, hasilnya lebih kurang seperti ini. Nah, hasilnya terlalu besar, maka bisa kita atur hasilnya ini agar tidak terlalu besar. Kita turunkan resolusinya dengan cara kita pilih di sini bagian output properties. Kita atur output properties. Nah, kebetulan di sini resolusinya besar. Yang untuk sumbu X-nya itu 1920, Y-nya 1080. Ini bisa kita turunkan. Misalkan resolusi sumbu X-nya kita ganti dengan 760 pixel. Kemudian sumbu Y-nya kita ganti dengan 720 saja. Nah, sehingga dia lebih kecil. Kalau kita lihat hasil rendernya, dia akan lebih kecil. Nah, seperti ini. Enggak sebesar tadi. Nah, sementara hasilnya ini bisa kita sesuaikan dengan layout kamera kita. Misalkan kita atur dari layout kameranya. Kita klik yang bagian segi 4 merupakan viewport dari kamera ini. Nah, ini bisa kita atur dengan cara menekan G. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser-geser seperti ini. Seperti ini. Kemudian bisa kita rotate juga bisa dengan cara tekan R. Nah, kemudian bisa kita atur posisi kameranya lebih kurang seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat hasil rendernya, lebih kurang seperti ini jadinya. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan di sini hasil rendernya di bagian belakang itu kelihatan terang, sementara di bagian depan itu kelihatan gelap. Nah, itu bisa kita atur pencahayaannya agar kita kasih lampunya di bagian depan dengan cara seperti ini. Ya. Nah, di sini sudah ada lampunya di bagian belakang, bagian samping belakang. Ya. Ya, ini lampunya sudah ada di bagian belakang. Nah, ini untuk pencahayaan bisa kita tampilkan dengan menggunakan viewport shading ini, yang bagian ini. Kita klik ini. Nah, kelihatan di sana pencahayaannya bahwasanya lampu yang di belakang itu menerangi di bagian belakang, sementara di bagian depannya agak kelihatan gelap. Nah, kita maunya di bagian depan ini juga kelihatan jelas wajahnya,
maka lem ini bisa kita tambahkan ya dengan cara Shift D, kemudian kita enter, kemudian bisa kita pindahkan ya, atau dengan tekan G, klik kemudian tekan G. Nah, kemudian kita pindahkan bagian depan. Nah, sehingga kelihatan terang. Di bagian wajahnya kelihatan terang. Nah, sehingga kalau kita lihat dari kamera, nah seperti itu. Nah, apabila kita render, maka hasilnya, nah wajah di bagian depan juga kelihatan terang, di belakang juga kelihatan terang. Nah, berikutnya kita coba hilangkan backgroundnya dulu agar kita bisa mengkomposit dengan background yang lainnya. Nah, kita bisa menggabungkan dengan background yang lainnya. Nah, kita coba hilangkan background yang ada sekarang dengan cara kita pilih ini output render properties, kita pilih render properties, kemudian kita geser, kita scroll ke bagian bawah, kemudian kita pilih film. Kita pilih film, kemudian kita pilih di bagian filter size, di bagian bawahnya kita klik transparan. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita render, hasilnya akan tidak tanpa ada background. Nah, seperti ini Dede. Nah, sekarang kita coba composite dengan background yang lainnya, dengan gambar background yang lainnya. Caranya kita klik compositing. Nah, kemudian kita pilih use node. Ya, kita pilih ini, kita centang use node ini. Kita centang use node. Nah, akan muncul node ya. Node dia ya. Ini disebut dengan node input, ini disebut dengan node output. Ya. Apa yang membedakan node input dan node output? Node input itu hanya terdiri atas titik-titik keluaran saja. Ya, keluaran saja seperti ini. Ini keluaran saja. Sementara node output itu hanya terdiri atas node input saja, titik-titik input saja. Ada lagi namanya node process. Nah, node process itu terdiri atas node titik-titik output dan ada titik-titik input. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita buang dulu ini hubungan antara node input dengan output dengan cara klik salah satu titiknya yang terhubung, kemudian kita tarik ke yang tidak terhubung, kita lepaskan. Nah, misalkan kita tambahkan node prosesnya, maka misalkan kita tambahkan node proses, misalkan warna. Ya, kita misalkan mau kasih objek ini dengan background warna. Ya, maka kita tambahkan node misalkan color, kemudian kita pilih alpha over. Nah, ini disebut dengan node process. Kenapa? Karena terdiri atas node titik-titik input dan terdiri atas titik-titik node untuk outputnya. Nah, ini bisa kita hubungkan yang tanda kuning ke yang kuning, ya, titik kuning ke yang titik kuning. Contohnya node input ini, node output ini kita hubungkan dengan image yang ini. Kemudian titik output dari alpha over kita masukkan ke titik image dari node outputnya. Nah, hasilnya maka background dari gambar kita tadi akan menjadi warna putih karena di sini background dari colornya adalah warna putih. Nah, kalau kita render maka akan menghasilkan background warna putih. Nah, seperti itu. Nah, apabila ini kita ganti warnanya jadi warna yang lain, misalkan warna merah seperti ini, maka hasil rendernya backgroundnya akan menjadi warna merah seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar backgroundnya ini lebih menarik? Maka kita composite atau kita gabungkan dengan background gambar yang lainnya. Maka di sini kita tambahkan node lagi, satu node input. Kita pergunakan misalkan image. Jadi bisa bereksperimen nanti dengan menggunakan fasilitas lain. Misalnya kita pergunakan sekarang image node inputnya, maka akan muncul seperti ini, ya, node. Nah, image. Nah, kemudian kita pilih image-nya dengan cara klik open ini. Kita klik open ini, kemudian kita pilih image gambar yang kira-kira baik, ya. Jadi bisa cari gambarnya yang lebih baik di internet. Misalkan kita pergunakan ini, kemudian kita tekan open image, maka image-nya akan masuk ke node input tadi. Nah, sekarang kita bisa gabungkan, ya, node input tadi ke proses, ke alpha over. Maka caranya adalah dengan klik
ini node inputnya ini kita tahan, kemudian kita masukkan ke image warna tadi, sehingga warna merah tadi sudah ditimpa oleh background image ini, sehingga kalau dilihat hasilnya, kita render, hasilnya lebih kurang seperti ini. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, jadi image tadi sudah tergabung ke gambar background yang ini. Nah, berikutnya seandainya kita mau ngatur lagi, misalkan dari kebetulan di sini tampilannya terpotong, bagian atasnya tidak tertutup backgroundnya, bagian bawah juga tidak tertutup, maka bisa kita skalakan, kita perbesar dengan cara kita tambahkan node proses di sini. Kita tambahkan node proses dengan cara kita pilih skala. Nah, di sini ada skala. Tambahkan skala di sini, kemudian kita taruh misalkan di posisi sini. Nah, kemudian kita masukkan node input tadi, background yang sudah kita pergunakan tadi, kita pindahkan posisinya ke image ini. Nah, kemudian yang image ini baru kita gabungkan ke yang di sini. Nah, kemudian skalanya ada relatif, ada absolute, scan size, ada render size. Misalkan kita pilih render size. Nah, di sini untuk render size ada pilihan strike, fade, dan crop. Nah, kalau kita pilih strike, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, semuanya akan penuh, ya. Semua backgroundnya akan penuh. Nah, semua backgroundnya akan tertutup oleh semua image-nya. Nah, apabila kita pilih pilihan fit, maka hasil rendernya masih seperti yang tadi, ya, tidak tertutup keseluruhannya. Nah, misalkan kita pilih skalanya strike aja. Nah, begitu juga seandainya, sehingga hasilnya lebih kurang seperti ini. Nah, apabila kita ingin memblurkan backgroundnya, bisa juga dengan cara kita atur sistem blurnya dengan kita tambahkan node baru, yaitunya dengan sistem filter, ya. Kita kasih filter dengan blur. Kita gunakan blur, kemudian kita tambahkan di sini. Kemudian yang ini, image ini kita masukkan dulu ke blur ini, kemudian yang outputnya baru kita gabungkan lagi. Nah, untuk fasilitas untuk blur ini terdiri atas beberapa bagian. Ada yang Gaussian, ada flat, tense, quadratic, kubik, Gaussian, dan fast Gaussian. Misalnya kita menggunakan fast Gaussian. Nah, kemudian kita atur tingkat blurnya untuk searah sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Misalnya kita atur misalkan di sini 10. Kemudian yang X-nya juga 10. Nah, kalau kita lihat hasilnya dengan cara klik render ini, kemudian kita klik image, maka hasil backgroundnya yang di belakang menjadi blur. Nah, mungkin itu adik-adik semua berkaitan dengan materi praktikum kita terkait dengan compositing. Silakan bereksperimen, silakan mencobakan compositing dengan menggunakan kreasi Anda sendiri. Silakan dipilih suatu objek, ya, bisa objek yang tersedia pada aplikasi 3D Blender maupun bisa diambil dari sumber lain. Kemudian pergunakan suatu background yang menarik sehingga bisa digabungkan. Oke, Dedek, itu materi kita praktikum tentang compositing hari ini. Ketemu lagi di materi berikutnya. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.